Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan perkuliahan kita, meskipun dilalui dengan daring ya, tapi tidak akan mengurangi terhadap substansi pokok permasalahan atau materi yang akan kita bahas. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai hal penting atau sesuatu yang perlu sangat dibahas mengenai hukum. Begitu. Segala sesuatu tidak lepas dari yang namanya pengertian asas dan tujuan. Nah, hukum pun juga begitu. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai apa itu hukum, misalkan bagaimana implementasi hukum di Indonesia, maka hal yang pertama kita wajib ketahui yaitu mengenai kulit luarnya daripada hukum. Yang dimaksudkan adalah deskripsi tentang hukum, wajah tentang hukum, yaitu tentang pengertian, tentang asas dan tujuan hukum. Oke teman-teman, slide kedua yaitu berbicara dari asal usul kata daripada hukum. Hukum itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu asal katanya adalah al-hukm, adalah kaidah atau ketetapan. Jadi hukum itu merupakan kaidah dan ketetapan. Jelas, yang namanya kaidah atau ketetapan, jadi segala sesuatu, aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok harus berdasarkan atas kaidah atau ketetapan. Disitulah terkandung yang namanya hukum, itu dari bahasa Arab. Kalau dari beberapa bahasa Latin, yaitu dari bahasa Belanda dan Jerman, misalkan Recht, dari bahasa Prancis droit, dari bahasa Itali diritto, dari bahasa Yunani ius, dan law untuk bahasa Inggris. Nah, beberapa di atas adalah istilah mengenai asal kata daripada hukum yang digunakan dari berbagai negara di dunia. Jadi, pada dasarnya negara memiliki hukum sendiri, tetapi mereka sama-sama menjadikan bahwa hukum adalah kaidah atau ketetapan yang perlu dan wajib untuk ditaati, begitu, wajib dijalankan. Hakikat hukum, hakikat itu adalah sesuatu yang mendasari pengertian daripada hukum tentang kulit dalam atau substansi daripada hukum. Maka pada hakikatnya hukum itu bersifat abstrak, teman-teman. Artinya kita tidak tahu perwujudan hukum itu seperti apa, tetapi manifestasinya atau gerakannya itu berwujud konkret. Hukum itu bergantung pada siapa yang menerjemahkan. Sangat subjektif sekali. Artinya, setiap individu atau kelompok pasti berbeda menerjemahkan hukum. Ada yang menerjemahkan bahwa bagi mereka adalah itu benar, bagi orang lain itu salah misalkan. Itu adalah hukum. Tetapi pada substansinya, ruang geraknya sangat konkret sekali. Artinya adalah sama-sama
untuk kebahagiaan individu atau kelompok. Itu adalah filosofi daripada hukum. Maka hukum dibuat adalah untuk kebahagiaan. Gitu. Meskipun teman-teman banyak beberapa ahli berpendapat yang berbeda-beda mengenai hukum, tetapi yang jelas beberapa ahli juga ada beberapa titik kesamaan mengartikan, mendefinisikan tentang hukum. Pertama yang jelas, hukum merupakan sebuah kumpulan atau himpunan dari beberapa aturan yang di dalamnya ada sebuah aturan, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Isi hukum berbicara soal norma atau kaidah, soal perintah atau larangan, yaitu yang bertujuan adalah untuk mengatur tata tertib pergaulan dalam suatu masyarakat, kelompok, atau komunitas. Pada lazimnya, hukum memiliki sanksi yang berbeda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok. Dan hukum juga memiliki ketegasan dan daya efek jerah, teman-teman. Maka jelas ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu hukum sifatnya sangat memaksa, tetapi adalah untuk mengatur segala tata tertib yang kita lakukan setiap hari, agar tidak ada perbenturan di situ, perbenturan nilai, agar tidak ada konflik. Itu adalah mengatur segala kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Itu titik kesamaan beberapa tokoh mengenai definisi hukum. Slide selanjutnya adalah berbicara soal asas hukum. Asas hukum ini, asas adalah sebuah jantung atau landasan yang digunakan dalam sesuatu hal penting, hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Hukum juga memiliki asas, juga memiliki landasan. Nah, kata De Liangji, pengertian tentang asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa secara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada rangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Maka segala sesuatu produk hukum harus berdasarkan pada asas. Asas daripada hukum adalah untuk mengatur segala kebaikan, kebahagiaan. Jadi harus berdasarkan pada asas hukum itu sendiri. Kata Sadipto Raharjo, asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Karena asas berfungsi sebagai landasan, asas hukum juga merupakan alasan atau rasiologis dari peraturan hukum. Karl Lorenz, asas hukum adalah ukuran etis yang memberikan arah pada pembentukan hukum. Belfort, asas hukum adalah norma dasar yang diperoleh dari pengendapan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi, jelas ya bahwa produk hukum yang dibuat oleh tertulis atau tidak itu harus berdasarkan pada estetika, pada kebahagiaan bersama atau kebaikan bersama, berdasarkan pada asas. Tidak boleh membuat produk hukum tidak berdasarkan atas asas yang ada atau landasan yang ada.
Nah, teman-teman, berbicara soal asas hukum, beberapa ahli mengartikan tentang asas hukum. Kata Muhammad Daud Ali, asas hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kedua, Sudikno Mirtokusumo menyampaikan bahwa asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum, yang merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret dan terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Asas terwujud dalam peraturan peruuan dan putusan hakim, teman-teman. Kita bahas nanti lebih lanjut di grup WA. Baik, kita akan menjelaskan apa Pak kesimpulan daripada asas hukum. Asas hukum adalah landasan pembentukan dari hukum positif. Hukum positif adalah hukum atau aturan, regulasi yang dibuat oleh seseorang untuk mengatur jalannya tata tertib yang ada dalam sebuah negara. Maka berdasarkan atas landasan itu adalah asas hukum. Maka dalam asas terkandung adalah cita-cita atau keinginan manusia yang ideal atau yang hendak diraihnya. Apa saja keinginan manusia yang ideal, misalkan manusia ingin keadilan, manusia pengen keamanan, manusia pengen kenyamanan, dan lain semacamnya. Itu adalah tuntutan asas daripada hukum. Maka produk hukum harus berdasarkan pada cita-cita keinginan manusia yang ideal. Selanjutnya adalah asas merupakan segala persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Asas merupakan sumber hukum material. Jadi, asas hukum adalah fundamental sistem hukum yang bersifat umum dan menjadi dasar bagi sistem hukum. Ini adalah beberapa perbedaan istilah daripada asas hukum atau aturan hukum. Jika asas hukum itu berbicara soal sesuatu yang abstrak, sedangkan aturan hukum adalah berbentuk konkret atau khusus, terfokus pada satu bentuk pengaturan. Asas hukum cakupannya sangat luas sekali, teman-teman. Berbicara soal semuanya, segala sesuatunya, tetapi aturan hukum khusus pada aturan itu sendiri, yaitu sempit atau khusus. Asas hukum tidak dapat langsung diterapkan pada peristiwa konkret karena masih dikaji mengenai beberapa spesifikasi dari persoalan itu sendiri. Tetapi kalau aturan hukum dapat diterapkan langsung pada peristiwa yang konkret. Asas hukum tidak dapat kehilangan masa berlakunya, tetapi kalau aturan hukum dapat kehilangan masa berlakunya. Asas hukum antara satu asas dan yang lainnya selalu berdampingan. Sedangkan aturan hukum adalah antara aturan yang satu dengan yang lain dapat bertentangan dan mungkin saling menyingkirkan. Jadi asas hukum adalah landasan. Jadi ide gagasan itu adalah asas hukum. Sedangkan aturan hukum itu sudah yang berbentuk produk sehingga harus dilaksanakan. Itu adalah perbedaan asas hukum dan aturan hukum. Apa sih fungsi asas bagi pembentukan hukum? Yang namanya fungsi itu adalah kegunaan. Artinya adalah kegunaan dari asas pembentukan hukum. Kenapa pembentukan hukum harus berdasarkan pada asas yang ada? Pertama, yaitu berfungsi atau kegunaannya sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang. Jadi pembentuk undang-undang itu memiliki pedoman. Pedoman itu adalah asas yang di dalamnya terkandung sebuah kebaikan, misalkan ideal
cita-cita daripada masyarakat yang tadi saya sampaikan tadi itu, cita-cita dari manusia. Kedua itu mencermatkan interpretasi atau penafsiran. Kira-kira undang-undang atau hukum yang dibuat ini cocok atau tidak sih? Nah, itu harus dicermatkan betul-betul agar hukum itu memang betul-betul berpihak pada rakyat. Selanjutnya adalah sebagai membantu untuk pembentukan analogi. Yang selanjutnya membantu memberikan koreksi terhadap perubahan yang terancam kehilangan maknanya. Klasifikasi asas hukum. Pertama adalah klasifikasi asas hukum dibagi menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Apa sih asas hukum umum? Jadi, asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, yaitu di situ berbicara soal norma hukum, tentang tatanan masyarakat, ataupun tentang keadaan ruang lingkup sosial dalam masyarakat yang sangat perlu adanya sebuah penerapan hukum. Sedangkan asas hukum khusus ialah asas hukum yang berhubungan dengan sebuah bidang hukum secara khusus, yaitu adalah perjanjian. Asas hukum perjanjian lainnya undang-undang bagi para pihaknya yang ada dalam suatu lingkup bidang khusus, teman-teman. Baik, itu PPT pertemuan kita. Jadi, jika ada yang masih belum dipahami, silahkan kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.